Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ori Resti Fauji, Taruni Politeknik Alih Usaha Perikanan Jakarta, jurusan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan semester 6. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang kesehatan. Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang diharuskan diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Selanjutnya saya akan membahas sedikit bab mengenai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Yang pertama adalah sumber daya bidang kesehatan. Menurut pasal 1, sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, pembekalan kesehatan, sediaan farmasi, dan alat kesehatan, serta fasilitas pelayanan, kesehatan, dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun masyarakat. Selanjutnya adalah asas pembangunan. Dijelaskan pada pasal 2, pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan prinsip kemanusiaan, keseimbangan manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan gender dan non-diskriminatif dari norma-norma agama. Tujuan pembangunan kesehatan itu sendiri dijelaskan pada pasal 3. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia produktif secara sosial dan ekonomis. Selanjutnya mengenai tanggung jawab pemerintah terkait sumber daya manusia. Dijelaskan pada pasal 16, pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Selanjutnya pembahasan mengenai tenaga kesehatan. Pada pasal 1 dijelaskan, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan maupun jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Pada pasal 21 mengenai tenaga kesehatan dijelaskan pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, penyalahgunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Peraturan mengenai hal tersebut diatur dengan undang-undang. Selanjutnya, Pasal 22 mengenai tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum. Kualifikasi minimum dengan peraturan menteri. Selanjutnya, tenaga kesehatan pada pasal 23 menjelaskan tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Namun, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah. Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dalam peraturan menteri. Selanjutnya, tenaga kesehatan pada pasal 24, tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 23 harus memenuhi ketentuan kode etik. Mengenai kode etik dan standar profesi sebagai dimaksud pada ayat 1 diatur oleh organisasi profesi. Ketentuan mengenai hak penggunaan pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan menteri. Penjelasan mengenai pasal 21 ayat 1, pada prinsipnya perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan ditunjukkan kepada seluruh tenaga kesehatan dalam menyelenggarakan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan dapat dikelompokkan sesuai dengan ahli dan kualifikasi yang dimiliki, antara lain meliputi tenaga medis, tenaga farmasi, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan masyarakat dan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisan medis, dan tenaga kesehatan lainnya.
Penjelasan pasal 21 ayat 3, peraturan tenaga kesehatan di dalam undang-undang adalah tenaga kesehatan di luar tenaga medis. Selanjutnya, tenaga kesehatan penjelasan pada pasal 23 ayat 1, kewenangan yang dimiliki dalam ayat ini adalah kewenangan yang diberikan berdasarkan pendidikan setelah melalui proses registrasi dan pemberian izin dari pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya adalah fasilitas pelayanan kesehatan. Pada pasal 32 ayat 2, penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan dilarang memperkerjakan tenaga kesehatan yang tidak memiliki kualifikasi dan izin melakukan pekerjaan profesi. Selanjutnya, penjelasan pada ayat 2 tersebut bagi tenaga kesehatan yang sedang menjalani proses belajar diberikan izin secara kolektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekian penjelasan mengenai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.